Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya udah hadir di kelas perkembangan sepanjang hayat ya pada hari Rabu ya tanggal 19 Mei 2021. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun ini ya, Ramadan 1442 ya Hijriah dan 2021 Masehi ya. Dan mohon maaf lahir batin untuk semuanya ya. Semoga kita bisa kembali fitri ya sesuai dengan tema Idul Fitri ya. Tema Idul Fitri kembali pada fitrah ya. Kemudian mohon maaf lahir batin juga ya untuk semuanya. Dan kebetulan pertemuan ini kan pertemuan ke-11 ya. Jadi batas akhir penyerahan laporan TB2 itu kan berarti pekan depan ya, hari Selasa pekan depan. Kemudian hari Rabunya semua kelompok langsung presentasi. Jadi untuk setiap kelompok hanya diminta satu orang yang akan menjadi presenternya untuk melaporkan tentang kegiatan apa saja yang sudah dilakukan selama TB2 kemarin ya. Nah, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu, maaf Bu, izin bertanya. Iya, Indira. Iya Bu, sebelumnya mohon maaf lahir batin juga untuk Ibu dan teman-teman semua. Saya izin bertanya, untuk TB2-nya sendiri kan terkait dengan psikoedukasi ya Bu? Iya, betul. Maksudnya di sini tadi kan Ibu juga sempat mengatakan kalau apa saja hal-hal yang udah kita lakukan untuk TB2 ini gitu kan. Kalau dari kelompok saya sendiri sejauh ini kami mencari materi terkait psikoedukasi penanganan stres dengan berkaitan dengan topik kami yaitu fenomena WFH Bu. Nah, berarti di sini maksudnya apakah psikoedukasi ini harus diterapkan atau hanya kita sampaikan melalui video yang sebelumnya sudah disampaikan juga oleh Ibu, lalu kita upload videonya aja, lalu laporannya itu isinya gimana ya Bu, atau sekadar materi dari psikoedukasi itu sendiri gitu. Soalnya kalau saya pribadi sempat bingung sih Bu mau membuat laporannya seperti apa gitu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya, jadi bentuk laporannya tentu saja nanti kan ini ya materi yang disampaikan dalam psikoedukasi itu tentu jadi konten utamanya kan. Nah, itu dijelaskan. Kemudian setelah itu videonya mungkin nanti diperlihatkan ya. Diperlihatkan kepada kita ya, seperti apa sih video yang sudah kalian buat dalam psikoedukasi itu. Nah, itu sebenarnya kan hanya penjelasan ya, penjelasan yang namanya psikoedukasi berarti kan kita mengedukasi masyarakat tentang konten-konten psikologi. Dalam hal ini psikologi perkembangan yang ada hubungannya sama tadi ya, stres ya. Stres pada dewasa muda ya? Iya, yang work from home. Oh, work from home, oke. Nah, seperti itu. Kemudian nanti setelah di-upload kan nanti kan di-share ya ke teman-teman. Nah, yang akan dijadikan konten penilaian dari saya, yang pertama tentu bagaimana konten itu bisa disampaikan dengan cara yang menyenangkan, kemudian mengedukasi dan menarik gitu ya, menarik untuk dilihat ya. Itu yang pertama dari sisi kontennya. Kemudian yang kedua, apakah berapa banyak orang yang melihat konten tersebut, berarti viewernya itu ada berapa. Lalu yang ketiga, like and share-nya itu ada berapa ya. Berarti kan kalau semakin bermanfaat, semakin di-like dan semakin di-share kan sama orang lain. Jadi poin like and share itu tentu juga akan menambah poin yang cukup besar seperti itu. Itu isi dari laporannya. Jadi laporannya kan berbentuk makalah nanti kalian ya, berbentuk makalah, terus nanti dipresentasikan dalam PPT ya, dan itu isinya, isi dari laporannya seperti tadi. Berarti poinnya materi intinya kan sudah kan ya waktu TB1.
Nah, kemudian bagaimana materi itu disampaikan dalam video, berarti kan videonya yang akan dinilai. Kemudian yang ketiga, berapa banyak viewernya dan berapa banyak yang like and men-share ya, dan men-share video tersebut, seperti itu. Gimana? Baik Ibu, terima kasih Ibu, sudah cukup. Sudah jelas ya? Oke. Baik, kemudian ada lagi pertanyaan tentang PB2? Cukup ya? Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke materi. Ya, Nerisa mau ngomong? Nah, cukup kok Bu. Hah? Cukup ya? Dari saya cukup. Oke. Iya, ini materinya karena saya lihat lumayan sulit ya. Banyak kata-kata yang agak-agak berat. Jadi makanya saya minta kita bikin pertemuan tatap muka ya. Meskipun baru tadi ya, jam 10 saya lupa mulu mau ngirim ya. Dan juga biasanya siapa Mbak Farah nanyain hari ini ada tatap muka atau enggak, atau siapa ya yang kemarin suka nanya ke saya. Jadi saya baru ingatnya jam 10 kurang tadi. Kalau belum mengingatkan kalian mau ada tatap muka gitu. Baik, hari ini saya share screen ya. Kelihatan layarnya? Kelihatan Bu. Oke. Oke. Tema pekan ini ya tentang perkembangan kognitif di masa dewasa akhir. Ya, berarti kan bagaimana sih perkembangan kognitif ya, bagaimana kemampuan berpikir pada orang-orang yang berada di tahapan masa dewasa akhir ini gitu ya. Secara fungsi kognitif itu sebenarnya terbagi dua ya. Ada yang namanya mekanika kognitif dan pragmatika kognitif ya. Kita lihat satu-satu. Mekanika kognitif adalah perangkat keras dari pikiran. Ya, jadi kayak arsitektur atau bangunan neurofisiologis dari otak dan berkembang melalui proses evolusi. Jadi itu sebenarnya kayak semacam kerangka bangunan kita gitu ya, bangunan otak kita gitu. Nah, di sini yang termasuk di dalam mekanika kognitif ini ada input sensori, ada atensi ya, kemampuan kita dalam melakukan fokus dalam melakukan sesuatu, memori visual dan motorik ya. Kemudian ada mendiskriminasi, bukan diskriminasi psikologi sosial ya. Diskriminasinya berarti kita memecah-mecah perhatian kita, mendiskriminasi ya, memecah-mecah perhatian kita pada beberapa objek gitu ya. Lalu melakukan perbandingan dan melakukan kategorisasi. Nah, ini terjadi kemunduran dalam hal mekanika kognitif ini ya pada orang yang berada dalam masa dewasa akhir ya. Jadi dan itu sudah dimulai dari awal parubaya. Berarti parubaya itu mungkin seumur saya ya, awal-awal masa dewasa menengah gitu ya. Nah, ini termasuk dalam fluid intelligence ya. Berarti kemampuan yang memang sudah tertanam ya di dalam diri seseorang ya. Kayak IQ ya, semacam IQ yang memang ada sudah ada gitu ya, sudah ada. Nah, kemudian yang menurun itu adalah kecepatan pemrosesan informasi, kapasitas working memory, dan menekan info yang tidak menekankan pada info-info yang tidak relevan gitu. Jadi tidak semua bagian dari mekanika kognitif ini menurun ya, tetapi terutama ya pada kecepatan pemrosesan informasi ya. Mungkin karena penyerapan informasi juga kan semakin melambat ya. Orang kalau udah tua itu gerak aja susah gitu ya. Kemudian persepsi-persepsi dia baik itu dalam hal penglihatan, pendengaran, gerakan itu kan semakin menurun. Lalu ada kapasitas working memory-nya juga, kapasitas untuk dia menangkap sesuatu ya, mungkin dalam short term memory itu juga semakin menurun.
dan menekankan info yang tidak relevan, ya. Jadi dan kemampuan untuk menekan info yang tidak relevan itu ternyata juga termasuk hal-hal yang menurun juga, ya. Nah, yang kedua adalah pragmatika kognitif. Ini di sini adalah perangkat lunak yang berbasis budaya dan pikiran, ya. Misalnya keterampilan membaca dan menulis, ada pemahaman bacaan, lalu kualifikasi pendidikan, keterampilan profesional, dan juga pengetahuan mengenai diri dan keterampilan hidup yang dapat membantu kita menghadapi kehidupan ini, gitu. Jadi kemampuan kognitif yang berkembang, yang bisa dikembangkan, gitu ya. Kemampuan bacaan tadi, kemudian kualifikasi pendidikan, ya. Berarti kan berhubungan dengan pengetahuan yang dia miliki, ya, terhadap bidang tertentu, ya. Keterampilan profesionalnya juga, ya. Dan ini termasuk crystallized intelligence. Dan ternyata kalau dalam hal pragmatika kognitif tidak terlalu menurun seperti tadi, ya, mekanika kognitif yang tadi, ya. Ya. Bahkan ternyata pragmatika kognitif ini bisa makin meningkat, ya, setidaknya sampai individu menjadi sangat tua. Makanya kalau kita lihat, ya, presiden-presiden, ya, di beberapa negara itu sudah sangat tua sekali, gitu ya. Dan itu ternyata memang karena pragmatika kognitif mereka tuh masih bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, kemudian kecepatan pemrosesan info itu menurun karena berkaitan dengan penurunan fungsi otak dan sistem syaraf pusat tadi, ya. Sistem syaraf pusat kan ada hubungannya sama gerakan, kemudian juga indrawi, ya, hal-hal yang bersifat indrawi, gitu. Kalau kita lihat syaraf pusat kita kan di di dalam otak, ya, di dalam otak maksudnya. Kemudian juga berhubungan dengan sumsum tulang belakang, ya, yang menyerap informasi indrawi tersebut, ya. Kemudian setelah 6 bulan mengikuti senam aerobik, ya, biasanya orang yang lanjut usia memperlihatkan kemajuan dalam tugas-tugas waktu reaksi ini, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat orang-orang yang ada di negara-negara tertentu yang mereka punya lansia-lansia yang masih segar bugar, gitu ya, padahal usianya sudah 70, 80, gitu ya. Bahkan ada yang masih tetap menjadi CEO di perusahaan meskipun usianya sudah lebih dari 75 tahun, ya. Karena mereka senang melakukan aktivitas fisik yang beritmik ini, ya, seperti aerobik, ya. Atau senang jalan kaki, ya. Kalau di negara di Jepang itu, ya, kebetulan, ya, suami saya tuh ada senseinya dulu waktu masih kuliah itu umur 70 tahun lebih itu masih seger, gitu ya, masih segar bugar, ya. Karena mereka di sana emang terbiasa untuk jalan kaki, ya, kemana-mana, ya. Nah, kemudian tentang atensi, ya, atau attention, ya, perhatian, ya. Nah, ada yang namanya atensi selektif, ya. Jadi kemampuan untuk fokus pada aspek tertentu dari pengalaman yang relevan dan mengabaikan aspek-aspek lain yang tidak relevan, ya. Kemudian ada atensi yang terbagi atau divided attention, ya. Jadi ini kemampuan yang berkonsentrasi pada lebih dari satu aktivitas dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalian misalnya, mungkin kalau ibu-ibu, ya, sering, ya, misalnya sambil masak, sambil sambil mendengarkan radio, atau bisa nggak ya sambil nonton TV, ya. Nanti masakannya angus, gitu ya. Atau sambil memikirkan hal-hal tertentu, gitu ya. Nah, ternyata ketika semakin sulit tugas-tugas tersebut, efektivitas orang usia lanjut untuk membagi atensinya juga semakin mengecil, ya, dibanding dengan orang-orang dewasa yang lebih muda, ya. Jadi kalau orang yang sudah dewasa akhir itu lebih sulit untuk membagi perhatiannya, gitu ya, terhadap beberapa pekerjaan, ya. Kalau dibanding mungkin kalau saya masih bisa, ya, sambil misalnya sambil mengerjakan, kalau ini, ya, sambil bikin sambil ngajar misalnya, nanti setelah itu sambil ngajar tapi sambil memikirkan bagaimana caranya menyelesaikan tugas penelitian, gitu ya. Kalau seorang dosen, gitu ya. Nah, atau
juga mungkin sambil mengerjakan yang lain ya, dengan peran-peran yang lain yang sedang dijalankan, seperti itu. Nah, itu ternyata kalau untuk orang yang sudah dewasa akhir ternyata semakin sulit ya. Lalu atensi yang berkesinambungan ya, atau sustained attention ya, itu keterlibatan dalam waktu yang panjang dan fokus pada objek, tugas, peristiwa dan aspek-aspek lainnya di lingkungan ya. Kadang itu disebut kewaspadaan atau vigilance ya. Nah, secara umum sama dengan orang yang usianya lebih muda, tapi kalau tingkat kompleksitasnya meningkat itu menjadi menurun ya. Jadi misalnya mungkin ya, ketika sedang mengerjakan satu tugas ya, proyek ya, dan fokus ya pada kalau kita mungkin lagi buat laporan gitu ya, laporan penelitian itu, kalau misalnya tingkat kompleksitasnya semakin meningkat ya, itu semakin menurun ya. Tapi kalau dosen-dosen di Mercu Buana itu kan ada tuh yang sudah 75 gitu ya. Itu tapi melihat mereka tuh tetap gigih gitu ya, melaksanakan tugas-tugasnya sebagai dosen meskipun mungkin secara fisik udah lemah gitu, tapi kadang-kadang suka kagum gitu ya, dosen-dosen, terutama mungkin saya ya yang sering mungkin ngobrol sama mereka saat sebelum pandemi gitu. Nah, kemudian untuk hal memori ya, memori itu kan ada macam-macam ya, kalau kita pernah belajar di biopsikologi ya, itu ada episodic memory ya. Jadi ini tentang informasi mengenai ya, memori tentang peristiwa-peristiwa yang hidup yang terjadi ya. Misalnya ketika dia lahir, ketika dia masuk SD, SMP ya, atau juga peristiwa yang berkaitan dengan orang lain, bertemu siapa gitu ya, kemudian di tempat bekerja sedang mengerjakan apa gitu. Nah, ini orang-orang dewasa yang lebih muda memiliki episodic memory yang lebih baik daripada manula ya. Mungkin mungkin masih ingat ya ketika pertama kali ya ketemu sama mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus gitu ya, pertama kali mengajar tuh mungkin yang berkesan ya. Kemudian setelah itu mahasiswanya jadi banyak banget, jadi pusing juga ngapalinnya gitu ya. Tetapi itu peristiwa memori episodik yang mungkin kalau misalnya kita ketemu ya, iya saya pernah ketemu sama si ini ya, meskipun mungkin namanya udah lupa gitu. Seperti itu. Nah, kemudian waktu kelas biopsikologi gitu misalnya. Nah, kemudian semantik memori adalah pengetahuan seseorang mengenai dunia ya, meliputi bidang-bidang keahlian seseorang, pengetahuan akademik dan pengetahuan sehari-hari. Nah, ini juga menurun, tetapi tidak setajam episodic memory. Makanya kalau orang yang udah tua itu kan makin banyak lupa ya tentang peristiwa-peristiwa di masa lalunya gitu ya. Tapi kalau misalnya tentang pengetahuan atau keahlian ya, bidang keahlian dia, misalnya dia seorang dokter atau dia seorang psikolog ya, maka itu penurunannya tidak setajam episodic memory gitu ya. Nah, kemudian sumber daya kognitif ya, memori kerja dan kecepatan perseptual. Di sini memori kerja adalah kemampuan individu untuk memanipulasi dan menggabungkan informasi ketika mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan menguasai bahasa tertulis dan lisan. Dan ini di masa dewasa akhir ya, ini akan mengalami kemunduran ya. Jadi mungkin orang-orang yang udah dewasa akhir itu ketika mengambil suatu keputusan, apalagi keputusan yang sulit, mereka tuh jadi lama sekali, jadi lambat gitu ya. Kemudian kecepatan perseptual menunjukkan penurunan yang cukup berarti ya di masa dewasa akhir ya. Dan ini memiliki kaitan yang kuat dengan menurunnya working memory ya. Kecepatan perseptual itu kan berarti kan persepsi ya. Persepsi itu berhubungan dengan indera yang memang semakin lama kan fungsi indera seseorang itu semakin menurun. Nah, kemudian memori eksplisit dan implisit ya. Memori eksplisit adalah memori mengenai fakta-fakta dan pengalaman yang diketahui secara sadar dan dapat dinyatakan oleh individu yang bersangkutan ya. Jadi ada fakta-fakta peristiwa tertentu ya, kemudian juga mungkin apa-apa yang diingat mengenai kejadian tertentu gitu ya. Nah, kalau memori implisit, memori yang tidak melibatkan ingatan yang disadari ya. Jadi mencakup keterampilan dan prosedur rutin yang ditampilkan secara otomatis. Contohnya menyetir, mengetik ya. Kita kan mungkin udah nggak inget lagi itu prosesnya seperti apa ya waktu kita belajar nyetir itu.
Tapi kita udah merasa oh bisa aja gitu. Kayak misalnya dulu waktu saya masih SMA, jadul banget ya waktu saya SMA itu kita masih ada pelajaran ngetik pakai mesin tik gitu. Nah, tapi sekarang kan kita udah otomatis gitu, ketika pakai komputer kita udah nggak perlu belajar ngetik lagi gitu ya. Nggak ada ya kursus mengetik komputer, nggak ada ya. Kalau zaman dulu ada biasanya untuk sekretaris gitu ya. Tapi zaman sekarang orang udah menjadikan komputer itu suatu hal yang biasa gitu, nggak perlu belajar lagi, udah langsung aja ya. Semakin sering menggunakan komputer ya, semakin terampil kita ya, dan ini termasuk dalam memori implisit gitu ya. Nah, penurunan pada memori eksplisit itu ternyata lebih besar daripada memori implisit pada masa dewasa akhir. Ya, jadi kita mungkin agak lebih sulit untuk mengingat fakta-fakta, pengalaman gitu ya, atau hal-hal yang kita pelajari secara sadar itu semakin sulit ya untuk orang yang dewasa akhir. Lalu ini ada memori sumber ya, kemampuan mengingat di mana seorang mempelajari sesuatu ya, di mana ya, berarti tempatnya ya, sumber dia mempelajari sesuatu. Memori prospektif mengingat untuk melakukan sesuatu di masa mendatang ya, jadi mungkin membuat perencanaan ya. Tapi mungkin kalau perencanaan yang ditulis itu akan lebih mudah untuk diingat dibanding kalau kita hanya saya kayaknya pengen melakukan ini gitu ya. Tapi terus lupa ketika dia mengerjakan hal lain ya. Ya orang dewasa, terutama saya mungkin dan orang-orang dewasa akhir itu ternyata mengalami kesulitan untuk mengingat. Tapi ini kan bisa diatasi dengan cara tadi mencatat atau membuat agenda mencatat di agenda harian ya. Seperti itu. Jadi mungkin ini habit yang perlu kita kuasai juga mungkin sekarang ya. Kalau misalnya kalian mempunyai habit yang misalnya malam atau pagi-pagi gitu ya, ketika bangun tidur kalian langsung catat hari ini saya mau ngapain aja ya gitu ya. Terus tempel, kemudian kerjakan satu persatu apa yang perlu dilakukan hari ini. Maka itu termasuk kita mengurangi efek dari penurunan memori prospektif ya. Itu ternyata bukan cuma orang tua aja yang perlu seperti itu, tapi kita semua juga ternyata perlu ya seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa individu-individu yang memiliki kecemasan yang rendah mengenai keterampilan memori mereka dan memiliki self efficacy yang tinggi ya. Mungkin kalau self efficacy kalian udah belajar ya, bagaimana seorang mempersepsi dirinya merasa bahwa dirinya mampu untuk melakukan sesuatu gitu ya. Itu mengenai penggunaan memori, itu akan memperlihatkan performa memori yang lebih baik dibandingkan dengan rekannya yang sebaliknya. Jadi kecemasannya rendah, terus dia self efficacy-nya tinggi, dia merasa bahwa saya pasti mampu mengingat gitu ya. Ternyata itu performanya lebih baik daripada orang yang sangat pencemas ya. Ada kan tipe orang yang pencemas ya, dan juga self efficacy-nya rendah gitu. Nah, kemudian ada faktor-faktor non-kognitif ya. Orang dewasa lanjut usia dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah ternyata memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah dibanding mereka yang tingkat pendidikannya lebih tinggi ya. Itu dengan satu syarat, orang yang pendidikannya lebih tinggi tetap belajar ya, tetap belajar. Jadi ketika kalian nanti sudah lulus kuliah ya, jangan sampai kalian tuh stagnan atau mandek gitu ya. Jadi tetap terus belajar apa aja yang baru gitu ya, entah itu keterampilan baru ya, entah itu mungkin pengetahuan baru ya. Itu sama kalian memakai otak yang diberikan oleh Allah ya, Subhanahu wa Ta'ala ya, tentu kemampuan kognitif ini akan terus meningkat gitu. Tapi ya orang-orang yang tingkat pendidikannya rendah, kemudian dia tidak suka belajar hal baru, biasanya kemampuan kognitifnya tentu lebih rendah gitu ya, terus rendah gitu, meskipun nggak selamanya kayak gitu, karena saya kenal orang-orang yang waktu saya tinggal di luar itu ya, meskipun dia cuma lulusan SMA tapi kemampuan berpikirnya tuh sangat tajam, bagus gitu. Jadi itu bukan tidak selama dia masih mau belajar pasti otaknya juga akan aktif ya, kemampuan kognitifnya juga akan terus berkembang. Orang dewasa lanjut usia yang tingkat pendidikannya rendah sering terlibat dalam aktivitas kognitif akan dapat meningkatkan memori episodik mereka. Episodik ya. Jadi dia masih banyak mengingat peristiwa-peristiwa di masa lampau gitu ya. Asal dia mau
apa namanya, sering terlibat dalam kegiatan aktivitas kognitif, sering belajar, ya seperti itu. Nah, kemudian masalah kearifan, ya. Kearifan adalah pengetahuan ahli mengenai aspek-aspek praktis dari kehidupan yang memungkinkan seseorang mampu melakukan penilaian yang sangat baik menyangkut persoalan-persoalan penting. Jadi dia punya pengetahuan, ya, mungkin keterampilan juga gitu ya. Kemudian juga dia bisa menganalisa sikon, ya, situasi dan kondisi saat itu. Biasanya dia akan arif dalam melakukan penilaian, ya, terutama menyangkut masalah-masalah yang penting. Ya, misalnya tentang ya mungkin masalah-masalah hubungan interpersonal, ya, atau masalah-masalah di kantor, ya, ketika misalnya ada masalah misalnya di perusahaan gitu ya, bagaimana cara mengatasi masalahnya gitu ya. Maka itu biasanya orang-orang yang lebih tua, yang usia dewasa tua ini, dia karena sudah banyak memakan asam garam kehidupan, dia akan bisa lebih arif dalam melihat persoalan tersebut gitu. Dan tentu saja dalam memberikan memberikan saran bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini kearifan lebih dari sekedar konsep biasa tentang intelijensi, tapi berfokus pada masalah-masalah praktis dan kondisi-kondisi manusia. Jadi bukan cuma cerdas atau nggak cerdas gitu ya, pintar atau nggak pintar, tetapi arif, ya. Arif itu berarti dia juga mempertimbangkan berbagai macam hal, termasuk tadi ya sikon tadi, situasi dan kondisi tadi. Orang dewasa lanjut usia terlibat dalam penalaran tingkat tinggi tentang konflik sosial dibanding dengan orang dewasa muda atau parubaya, ya. Jadi dia bisa lebih memikirkan ya tentang penalaran tingkat tinggi, ya, menganalisa, kemudian melakukan sintesa, ya, menganalisa masalahnya gitu, ada di mana sih sebenarnya masalahnya gitu ya. Kemudian melakukan sintesa atau mengerucut pada satu kesimpulan gitu ya. Menurut penelitian Beltes, ya, di tahun 2008, kearifan tingkat tinggi merupakan hal yang jarang dicapai karena menuntut pengalaman dan keterampilan yang sangat kompleks, ya. Kemudian masa remaja akhir dan dewasa adalah pintu gerbang utama bagi munculnya kearifan. Jadi bagaimana orang menghabiskan masa remaja akhirnya nih, mungkin kalian ya saat ini, dan dewasa awalnya gitu ya. Apakah kalian terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru? Apakah kalian mau menerima masukan-masukan, ya? Apakah kalian mau melihat persoalan itu dari berbagai sudut pandang yang berbeda, ya? Kalau kalian mau belajar seperti itu adalah pintu gerbang utama bagi munculnya kearifan seseorang di masa dewasa akhirnya gitu ya. Mungkin di masa dewasa menengah juga ya bisa mulai gitu. Nah, faktor pengalaman-pengalaman hidup tertentu seperti dilatih dan bekerja di suatu bidang yang mengandung persoalan hidup yang sulit dan memiliki pembimbing yang dapat meningkatkan kearifan berkontribusi untuk mencapai kearifan yang lebih tinggi, ya. Jadi semakin banyak orang ditempa dengan persoalan-persoalan hidup yang sulit biasanya, dan dia juga dibimbing untuk mengatasi masalah tersebut, biasanya dia akan bisa mencapai tingkat kearifan yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya ketemu masalah, ya jangan lari gitu ya, atau jangan mengeluh, maksudnya ya Allah ini hidup begini banget gitu ya, nggak seperti itu. Tetapi menghadapi masalah tersebut, ya, kemudian juga tentu dengan dibimbing dengan orang-orang yang lebih dewasa gitu ya, yang sudah pernah mengalami masalah-masalah hidup, ya, tentu akan menghasilkan kearifan di masa kita tua nanti, ya. Lalu kepribadiannya itu terbuka terhadap pengalaman, ya tadi ya seperti tadi yang saya katakan. Lalu generativitas dan kreativitas. Generativitas itu maksudnya mau men-share pengalamannya ya kepada orang yang lebih muda, ya. Lalu kreativitas merupakan indikator yang lebih baik daripada intelijensi. Ya, jadi ternyata cerdas atau tidak cerdasnya seseorang itu tidak menentukan bahwa dia tuh akan arif ya di dalam kehidupannya dia nanti, ya, seperti itu. Jadi ada faktor-faktor lain, ya, pengalaman hidup, ya, kesulitan-kesulitan yang pernah dihadapi,
bagaimana dia mau berbagi kepada orang lain, kemudian dia kreatif dalam mengatasi masalahnya, itu ternyata adalah faktor-faktor yang bisa menumbuhkan kearifan pada seseorang. Baik, kita masuk ke pendidikan, kerjasama, dan kesehatan ya. Pendidikan itu pengalaman-pengalaman di dunia pendidikan berkolerasi positif dengan skor pada tes-tes intelijensi dan tugas-tugas pengolahan informasi seperti memori. Ya, jadi biasanya makanya tadi ya, kalau orang yang pendidikan lebih tinggi biasanya kemampuan kognitifnya lebih baik ya. Jadi misalnya kalau kita bisa bedakan tugas-tugas waktu kita masih SMA dengan tugas-tugas waktu kuliah itu kan berbeda ya. Tingkat kesulitannya juga berbeda. Itu berarti otak kita dihadapkan dengan sesuatu yang lebih sulit dan dipaksa ya, paksa. Lebih baik sih nggak dipaksa ya, maksudnya kita menyadari bahwa itu adalah sesuatu proses yang harus kita lalui untuk melatih otak kita untuk terus bekerja gitu ya, untuk melatih otak kita untuk lebih intelligence ya, untuk lebih cerdas lagi gitu. Nah, kemudian masalah pekerjaan yang kompleks berkaitan dengan fungsi intelektual yang lebih tinggi pada orang-orang lanjut usia. Kayak misalnya, kalau di perusahaan mungkin bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ada dalam perusahaan ya, bagaimana supaya nggak rugi, bagaimana cara mengatasi masalah sumber daya manusia gitu ya, meningkatkan kemampuan karyawan ya, kemudian juga mengatasi konflik-konflik di dalam perusahaan gitu ya. Kalau misalnya yang ada di dunia pendidikan ya seperti dosen itu ya, bagaimana cara melakukan penelitian sekaligus melakukan tugas mengajar, sama kemudian juga berkontribusi pada masyarakat ya, atau PKM ya, pengabdian kepada masyarakat ya. Nah, itu merupakan ya kompleksitas dalam satu pekerjaan, dan semakin kompleks satu pekerjaan maka fungsi intelektual juga akan semakin meningkat ya, dan akan lebih tinggi pada usia yang pada usia lanjut ya, orang-orang lanjut usia. Sedangkan untuk masalah kesehatan ya, hipertensi berkaitan dengan prestasi kognitif yang lebih rendah, tidak hanya pada manula ya, tetapi juga pada orang dewasa muda dan menengah ya. Kenapa ya seperti ini ya? Hipertensi berarti kan tekanan darah tinggi ya. Mungkin juga ada hubungannya dengan emosi ya, pengendalian emosi ya, kemudian juga stres, bagaimana dia mengatasi stres gitu ya. Lalu Alzheimer memiliki efek yang sangat menghancurkan fungsi fisik dan kognitif pada manula ya, karena Alzheimer itu penyakit terminal ya, menurunnya seluruh fungsi-fungsi tubuh sampai akhirnya termasuk juga kemampuan otak ya, dalam memori dan fungsi-fungsi otak yang lainnya. Lalu hipertensi dan diabetes berkaitan dengan turunnya fungsi kognitif ya, tapi tidak secara langsung, namun lebih karena gaya hidup yang menjadi penyebabnya, ya makan berlebihan atau kurang gerak dan stres. Nah, ini gunakanlah atau Anda kehilangan nih. Ada aktivitas mental yang dapat membina keterampilan kognitif pada lansia, yaitu membaca buku ya. Ternyata membaca buku itu tetap membuat fungsi-fungsi kognitif tetap bekerja ya. Lalu mengisi teka-teki silang ya, ada yang suka teka-teki silang. Kayaknya kalau sekarang udah jarang ya orang ngisi teka-teki silang ya. Dulu kan ada tuh bukunya khusus TTS gitu ya. Kalau sekarang kayaknya agak susah ya. Kecuali mungkin di pelajaran-pelajaran tertentu ya, kayak pelajaran bahasa Inggris tuh biasanya suruh ngisi ya, atau pelajaran bahasa Indonesia ada nggak ya? Kayaknya enggak ada. Bahasa Indonesia itu termasuk pelajaran yang cukup membosankan ya kalau saya dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Lalu mengikuti kuliah ya, itu juga ternyata melatih keterampilan kognitif ya. Menonton konser nih, saya juga nggak tahu ini kenapa menonton konser melatih keterampilan kognitif ya. Mungkin perlu diteliti lebih lanjut atau dicari ya referensi lebih lanjut. Nah, kemudian gunakanlah atau Anda akan kehilangan merupakan hal yang penting dalam menghambat penurunan fungsi kognitif terkait dengan usia. Intinya otak kita itu semakin sering digunakan, maka dia akan terus bekerja dengan baik ya, akan terus berkembang. Tapi kalau misalnya kita jarang menggunakan kemampuan berpikir kita ya, maka dia akan lama-lama akan menurun fungsinya seperti itu.
Lalu masuk ke tentang kerja dan pensiun ya. Beberapa orang mempertahankan produktivitasnya sepanjang kehidupannya. Beberapa orang bahkan mengikuti agenda kerja yang lebih banyak dari yang dilakukan oleh pekerja yang lebih muda. Ya. Kalau di negara-negara maju ya, biasanya kalau misalnya orang sudah pensiun dari pekerjaannya itu, mereka banyak menjadi volunteer ya. Misalnya jadi volunteer untuk ngajar bahasa Jepang, kalau waktu saya di Jepang tuh ya, atau volunteer untuk melakukan aktivitas sosial tertentu gitu ya. Jadi mereka tidak stagnan gitu hidupnya, dan mereka nggak ada post power syndrome ya. Mungkin post power syndrome ya, kalau orang habis pensiun tuh biasanya, apalagi yang memiliki jabatan-jabatan tinggi di perusahaan, biasanya ada masa-masa post power syndrome, itu benar-benar masa yang stressful ya, karena tadinya dia gampang nyuruh-nyuruh orang, dia gampang menjadi pemimpin, menjadi leader, terus tiba-tiba di rumah ketika pensiun dia harus di rumah ya, yang dihadapi sama istrinya, mungkin istrinya stres ya, jadi disuruh terus gitu ya. Nah, tapi kalau orang itu tetap melakukan kegiatan-kegiatan sosial atau melakukan tadi ya volunteer ya, maka dia akan tetap bisa merasakan bahwa hidupnya itu berarti ya, berguna ya, bermanfaat. Kesehatan yang baik, komitmen psikologis yang kuat untuk bekerja, dan ketidaksukaan pada pensiun merupakan karakteristik yang paling penting yang membuat seorang bisa bekerja terus sampai lansia ya. Nah ini makanya dan tentu orang yang masih aktif bekerja, fungsi otaknya masih terus bekerja dengan baik ya, seperti itu. Orang yang bisa menyesuaikan diri dengan masa pensiun adalah biasanya mereka yang sehat, memiliki keuangan yang memadai, aktif, lebih terdidik ya, memiliki jaringan sosial yang luas yang meliputi kawan-kawan dan keluarga, serta biasanya puas dengan kehidupan mereka sebelum pensiun. Tapi orang yang sulit menyesuaikan diri dengan masa pensiun biasanya memiliki keterikatan yang kuat dengan pekerjaan, memiliki sejarah yang panjang, yang terlibat dalam pekerjaan purna waktu, ya dia sulit banget untuk dapat dapat kerja full time ya, biasanya selalu part time gitu ya. Lalu tidak memiliki kontrol terhadap transisi dan self efficacy yang rendah ya, seperti itu. Nah, ada tentang masalah kesehatan mental lansia ya. Ada yang namanya depresi ya. Jadi pernah menunjukkan gejala depresi sebelumnya, kesehatan buruk. Ini biasanya orang-orang yang terkena depresi di masa lansia itu biasanya pernah menunjukkan gejala depresi ya sebelumnya. Lalu kesehatannya buruk, ya pernah mengalami peristiwa kematian seperti kematian pasangan, lalu kurangnya dukungan sosial. Sedangkan depresi mayor yang tidak hanya mengakibatkan kesedihan juga, namun juga adanya tendensi bunuh diri gitu ya. Biasanya yang tinggal sendirian, ditinggal pasangannya, dan kesehatannya melemah. Nah ini kasihan sekali orang-orang yang seperti ini ya. Yang biasanya memang kalau kita perhatikan orang-orang yang sudah tua itu, ya karena saya juga masih, ibu saya juga usianya udah 65 ke atas ya. Udah mau masuk ke dewasa akhir gitu ya. Itu juga, atau kalau ibu mertua saya deh yang mungkin udah lebih tua lagi ya, udah sekitar 70-an, itu bisa kelihatan gitu ya. Di mana teman-teman semuanya itu, teman-temannya dia itu kebanyakan sudah meninggal gitu. Bukan cuma teman-temannya, bahkan anggota keluarganya ya, kakak atau adiknya itu kebanyakan sudah meninggal gitu. Bahkan kalau mertua saya, anaknya yang paling bungsu, yang paling usianya paling muda justru sudah meninggal lebih dulu gitu daripada beliau gitu. Itu merupakan stresor tersendiri kalau menurut saya. Jadi bagaimana ya, kita tuh masanya kan berbeda. Kalau ngomong juga mungkin nggak terlalu nyambung ya, meskipun tetap aja kalau misalnya ketemu ya ditemenin, diajak ngobrol gitu kan, tapi tetap beda kan dengan misalnya kalau dia ngomong dengan teman seusianya gitu ya, dengan misalnya dengan anaknya sendiri gitu, seperti itu. Jadi kita bisa melihat banyak orang-orang yang akhirnya terkena depresi, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini ya, yang mereka tuh susah keluar karena kan paling rentan kan terhadap virus gitu. Jadi memang ini merupakan satu tekanan tersendiri bagi orang-orang lansia. Nah, untuk tentang demensia, Alzheimer, ya penyakit-penyakit lainnya itu sudah pernah kita bahas ya dulu di pelajaran biopsikologi ya. Silakan diulang lagi, bukunya dibuka-buka lagi ya, karena ini mungkin tidak akan dibahas secara mendalam. Baik,
mungkin itu ya materi kita hari ini. Bagaimana? Ibu izin bertanya.